Baik, selamat pagi anak-anak semua. Selamat pagi, Bu. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Sehat? Sehat. Sudah sarapan? Belum. Bagus, jadi harus tetap semangat ya hari ini. Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu absen terlebih dahulu ya, agar Ibu tahu mungkin ada yang tidak hadir hari ini. Baik, untuk absen pertama, Safa Malaysia adik, Wirayadi adik, Eka adik, Helena adik, Gita adik. Baik, bagus ya semuanya adik. Nah, sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar proses pembelajaran kita ke depannya berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Jadi, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar Terima kasih ya Safa. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, kalian sudah siap? Pulpen dan buku tulisnya juga diangkat? Bagus ya. Nah, jadi ada yang ingat materi kita minggu lalu? Jadi materi kita minggu lalu tentang konsep diri. Nah, sekarang Ibu mau mengadakan sedikit kuis. Ibu ingin mengetahui bagaimana sih ingatan kalian tentang materi yang Ibu jelaskan minggu lalu. Jadi sekarang Ibu ingin mengadakan sedikit kuis. Nah, soalnya tidak berbeda dengan pembahasan kita minggu lalu, hanya saja Ibu ingin mengetahui seberapa jauh sih kalian memahami materi yang telah dijelaskan. Nah, kalian sudah siap mengerjakan kuis? Belum. Nah, kenapa nih belum siap? Apa masih belum siap untuk belajar? Jadi kalian masih merasa kurang konsentrasi dan kalian juga merasa cemas ya kan? Ya, betul. Nah, jadi Ibu akan melakukan yang namanya hipnosis untuk membantu kalian mengatasi permasalahan tersebut. Nah, jadi hipnosis ini Ibu lakukan agar kalian kembali menjadi fokus sama proses pembelajaran dan juga agar kecemasan kalian hilang dan kalian jadi semangat untuk mengerjakan tugas yang akan diberikan. Nah, sekarang coba kalian tentukan posisi duduk yang nyaman. Posisi duduk di mana tubuh kalian benar-benar merasa nyaman. Baik, sudah menempatkan posisi yang nyaman? Nah, selanjutnya letakkan tangan kalian dengan posisi telapak tangan bagian bawah berada di atas paha. Tetapi posisi kalian harus tetap nyaman dan tidak boleh tegang. Sudah? Nah, sekarang kalian ikuti instruksi Ibu. Yang pertama-tama kalian pejamkan mata secara perlahan. Lalu pejamkan mata secara perlahan. Tarik nafas dalam-dalam. Tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Tahan sebentar. Tahan. Dan keluarkan secara pelan. Kita ulangi lagi. Tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar. Dan keluarkan secara pelan. Lalu tarik nafas dalam-dalam. Tahan sebentar. Dan keluarkan secara pelan. Sekarang rasakan bahwa setiap nafas yang kalian ambil membawa kedamaian, membawa ketenangan dalam diri kalian. Dan sekarang rasakan bahwa setiap hembusan nafas kalian, segala ketegangan dan kecemasan yang kalian rasakan mulai menghilang dari tubuh. Rasakan bahwa seluruh bagian tubuh kalian dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki terasa rileks, terasa nyaman, dan semakin nyaman dan semakin nyaman. Sekarang kalian bayangkan kalian ada di suatu ruangan yang sangat hangat
dan terasa tenang. Bayangkan di ruangan ini, kalian hanya merasakan sepenuhnya ketenangan. Bayangkan kalian hanya mendengarkan suara alunan melodi yang indah. Alunan melodi ini membuat kalian menjadi semakin nyaman, semakin tenang, dan kalian merasa. Lalu di ruangan ini bayangkan kalian menemukan suatu cahaya. Cahaya ini mulai menyinari seluruh bagian tubuh kalian. Cahaya ini mulai menyelimuti tubuh kalian. Lalu bayangkan bahwa cahaya ini membawa fokus dan kejernihan pada pikiran kalian. Setiap cahaya menyentuh kepala kalian, segala pikiran-pikiran yang mengganggu mulai memudar, dan setiap cahaya menyentuh seluruh bagian tubuh kalian. Bayangkan segala fokus dan konsentrasi kalian mulai meningkat. Lalu kalian berjalan mengikuti cahaya ini, terus berjalan sampai kalian menemukan sebuah ruangan yang tidak lain adalah ruangan kelasmu. Bayangkan kalian mulai memasuki ruangan dengan penuh kebahagiaan tanpa adanya beban yang mengganggu di dalam pikiran kalian. Kalian mulai duduk di hadapan dengan soal kuis di depan kalian. Kalian sangat tidak sabar untuk mengerjakan kuis dan kalian sangat bersemangat untuk mengerjakan kuis. Lalu sekarang Ibu akan menanamkan sugesti positif bahwa ketika kalian melihat soal, kalian mampu untuk mengerjakannya dengan baik. Ketika kalian membaca soal, rasakan keyakinan dalam diri kalian bahwa semua akan terselesaikan. Ketika kalian menulis jawaban, bayangkan bahwa jawaban itu adalah benar dan tepat. Kalian sudah tidak sabar untuk mengerjakan kuis dan kalian sangat bersemangat untuk mengerjakan kuis. Bayangkan kembali ketika kalian membuka soal, kalian sangat bersemangat untuk mengerjakannya. Ketika kalian membaca soal, rasakan bahwa kalian sangat percaya diri untuk mengerjakannya. Baik, sekarang kalian akan kembali ke dalam posisi sadar, di mana nanti Ibu akan menghitung dari hitungan 1 sampai 5. Kalian buka mata secara perlahan, di mana kalian akan kembali segar, kembali fokus, dan kalian sudah tidak sabar untuk mengerjakan kuis dan sangat bersemangat untuk mengerjakan kuis. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, buka mata secara perlahan, atur nafas kembali, tarik nafas, tahan sebentar, dan hembuskan. Tarik nafas, tahan sebentar, dan hembuskan. Ulangi sekali lagi, tarik nafas, tahan, dan hembuskan. Baik. Nah, gimana nih perasaan kalian? Sudah mulai kembali fokus atau masih sudah hilang? Ibu ingin tahu gimana sih perasaan kalian setelah melakukan proses tadi? Ada yang mau menyampaikan? Jadi siapa silakan maju. Gimana nih perasaan sahabat setelah melakukan hipnosis tadi? Awal-awal karena masih takut, masih cemas, jadi masih terus pas masuk kayak mirip saya
kembali. Nah, jadi karena kalian sudah bisa fokus kembali dan cemasnya juga sudah hilang, sekarang kita lanjut untuk mengerjakan kuis yang akan ditampilkan di layar ya soalnya. Bentar, Ibu akan membagikan gambar kertasnya. Nanti kalian kerjakan jawabannya saja. Ibu berikan waktu selama 15 menit ya, dimulai dari sekarang. Ibu akan menentukan soalnya. Baik, ini soalnya kalian bisa lihat dan mulai dikerjakan dari sekarang. Baik, sudah selesai? Sudah, Bu. Ibu kumpulkan dulu ya. Baik, karena kalian sudah mengerjakan visi yang diberikan, sekarang kita lanjut pada materi yang baru. Nah, kira-kira ada yang tahu nggak materi kita sekarang apa? Oke, betul ya. Jadi sekarang materi kita membahas tentang self love untuk kesehatan mental. Nah, sebelumnya ada yang tahu apa itu self love? Nah, jadi self love merupakan suatu keadaan atau kondisi di mana individu mampu menerima dirinya sendiri, mampu menghargai dirinya sendiri. Nah, sebagai contoh, dulu ibu di usia kalian sering merasakan yang namanya insecure ya, sampai ibu seringkali menuntut pergaulan. Nah, dengan berjalannya waktu ibu mulai menanamkan dalam diri ibu kenapa sih kita harus insecure. Inilah yang Tuhan berikan. Kita harus mampu bersyukur dan kita harus mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Nah, ibu terus menanamkan ini dalam diri ibu sehingga sampai saat ini ibu tidak pernah merasakan yang namanya insecure lagi. Nah, selanjutnya ada yang tahu apa itu kesehatan mental? Jadi jawab. Nah, jadi kesehatan mental merujuk pada seluruh kesehatan pada aspek perkembangan individu baik secara fisik ataupun psikis. Lalu sekarang kita lanjut pada pengaruh self love pada kesehatan mental. Nah, yang pertama, self love membantu individu dalam menjalin hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, dengan self love kita akan mampu menjalin hubungan yang positif dan sehat dengan individu lain. Kita jadi mengetahui apa sih keunikan, kita mengetahui segala keunikan yang dimiliki oleh individu baik diri kita sendiri ataupun teman-teman kita. Lalu self love dapat meningkatkan kesehatan mental. Di mana nih contohnya ada yang tahu? Self love dapat meningkatkan kesehatan mental seperti ketika kalian menerima diri kalian sendiri, kalian tidak membanding-bandingkan diri kalian sendiri, otomatis kalian tidak akan berpikir yang aneh-aneh kan terkait dengan. Lalu self love membantu individu dalam menangani stres. Nah, seperti tadi kalian tidak akan berpikir yang aneh tentang masalah fisik. Nah, maka dari itu self love juga membantu kita dalam menangani stres. Selanjutnya jenis-jenis perilaku yang tergolong self love. Kira-kira ada yang tahu? Ibu tanya mulai dari Safa ya. Contoh perilaku yang termasuk self love. Tidak percaya diri, Bu. Tidak percaya diri. Bukan ya. Kalau self love itu kita lebih percaya diri, bukan tidak percaya diri. Oke, lalu Ira. Oke, betul. Lalu Eka.
Jadi itu juga termasuk perilaku self love pada diri kita sendiri. Selain itu juga menerima diri, mampu berdamai dengan masa lalu, dan dapat menerima kelebihan dan kekurangan dalam diri juga termasuk self love. Dan bersyukur akan sesuatu yang kita miliki juga termasuk dengan self love. Selanjutnya kita lanjut pada cara menanamkan self love dalam diri kita. Seperti yang sudah ada di layar, yaitu mendorong adanya sikap percaya diri. Kita harus mampu tampil percaya diri. Kita harus mampu menampilkan apa yang ada dalam diri kita, membanggakan bakat kita misalnya. Lalu menjaga circle pertemanan yang positif. Menjaga circle pertemanan yang positif ini juga memicu adanya self love ya. Lalu menjaga gaya hidup yang positif seperti menjaga kesehatan, tidak mengonsumsi hal-hal yang kurang baik seperti dengan narkoba, minuman beralkohol. Selanjutnya kita lanjut pada materi cara menanamkan self love. Seperti dengan mengenali diri lebih dekat. Kita tahu apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan pada diri kita. Lalu tidak membandingkan diri dengan orang lain. Kebanyakan kasus di mana remaja seringkali membandingkan dirinya dengan orang lain, entah dari fisik, sosial ataupun ekonominya. Nah, untuk pembahasan kita sudah habis. Mungkin dari anak-anak sekalian ada yang ingin ditanyakan? Dari yang lain? Tidak. Baik, jika tidak berarti bisa Ibu wakili ya pertemuan hari ini. Nah, terima kasih karena kalian telah berpartisipasi pada pertemuan hari ini. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua dan kalian juga dapat menanamkan self love dalam diri kalian sendiri. Baik, selanjutnya untuk ketua kelas silakan Ibu Asrun untuk mengakhiri kegiatan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada beberapa mulai. Baik, terima kasih Bapak. Bu Akhiri ya.